Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gracia Landa Turnip dengan NPM 211506144 dari kelas PSTJ. Di sini saya akan membahas materi singkat mata kuliah logika dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Yang pertama yaitu konsep logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar, atau bisa disebut juga dengan reasoning. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Kemudian logika didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statements. Pentingnya belajar logika adalah untuk mengarahkan dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri. Menurut kata Aristoteles menganggap logika sebagai ilmu yang digunakan untuk melakukan penyimpulan atas sesuatu secara tepat. Proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, atau salah atau false, tetapi tidak keduanya. Proposisi adalah kalimat berita. Contoh soal. Ini ada contoh soal. Saya adalah anak bungsu. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Kemudian apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah ya, karena ini adalah sebuah pernyataan dan bernilai benar atau salah. Kemudian apakah nilai kebenaran proposisi ini? Nilai kebenarannya yaitu benar, karena benar saya adalah anak bungsu. Jika pernyataannya tertulis saya adalah anak pertama, maka nilai kebenaran proposisi ini itu salah. Yang bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama yaitu proposisi atomik, atau bisa disebut juga dengan proposisi tunggal. Yang kedua proposisi majemuk, bisa disebut adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Ketiga, implikasi, disebut juga proposisi bersyarat. Bentuk proposisi yaitu jika P maka Q. Yang keempat, biimplikasi. Artinya proposisi bikondisional, P jika dan hanya jika Q. Perangkai proposisi untuk simbol ini dapat dibaca sebagai negasi dan artinya tidak atau bukan. Kemudian untuk tanda seperti ini dibaca konjungsi atau N, artinya dan tanda seperti ini dibaca dengan disjungsi atau bisa juga or, artinya atau satu atau keduanya. Kemudian simbol ini dibaca dengan implikasi, artinya jika, maka. Kemudian dan simbol ini artinya biimplikasi, yang artinya jika dan hanya jika. Kemudian tanda ini dibaca dengan exclusive or, artinya atau hanya salah satu. Kemudian simbol ini dibaca dengan not and, artinya bukan dan simbol ini dibaca dengan not or, artinya bukan atau. Tabel kebenaran atau truth table, yang merupakan adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Tabel kebenaran dapat kita lihat di sini terdapat dua variabel yaitu P dan Q, maka 2 pangkat n yaitu 4 berarti 4 baris, dan P dan Q menggunakan konjungsi. Di dalam P dan Q ini setiap terdapat salah satu bernilai false, maka nilainya akan menjadi false. Jika T true bertemu dengan true, maka hasilnya akan true. Jika true bertemu dengan false, maka hasilnya akan false. Kemudian jika false bertemu dengan false, maka hasilnya akan false. Dan jika di tanda disjungsi atau or,
maka setiap kali bertemu dengan tanda true, maka nilainya akan menjadi true. Dan jika keduanya bernilai false, maka hasilnya akan menjadi false. Kemudian untuk tanda negasi, yaitu kebalikannya. Jika bernilai true, maka kebalikannya itu false. Jika bernilai false, maka kebalikannya itu true. Contoh soalnya, buktikan pernyataan berikut ini menggunakan tabel kebenaran. Contoh soal yang pertama yaitu saya pergi ke pasar dan membeli makanan. Kita membuat permisalan yaitu P sama dengan saya pergi ke pasar dan Q membeli makan. Karena di sini kita menggunakan dan, maka kita akan menggunakan tanda ini. Di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya yaitu dengan tabel kebenaran P, Q, dan P dan Q. Nah, di sini karena permisalannya ada 2 variabel yaitu P dan Q, maka 2 pangkat 2, 4. Jadi kita akan membuat dengan 4 baris. True dan true, maka hasilnya akan true. True dengan false, maka hasilnya akan false. False dengan true, hasilnya akan false. Dan false dengan false akan hasilnya akan false. Maka jika dan semua yang dihubungkan dengan false, maka hasilnya akan tetap false. Contoh soal yang kedua yaitu kami liburan ke Bali atau Monas. Kita membuat permisalannya yaitu P liburan ke Bali, Q liburan ke Monas. Di sini kita di pernyataannya terdapat atau bisa disebut juga dengan disjungsi dengan menggunakan tanda ini. Kita akan membuat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya sama seperti yang sebelumnya yaitu 4 baris karena kita menggunakan 2 variabel, 2 pangkat n yaitu 4. Di sini T or T berarti akan menghasilkan true. True or false akan menghasilkan true. Di sini di disjungsi jika terdapat satu true, maka hasilnya akan true. Di sini false or true, maka hasilnya akan true. False or false, maka hasilnya akan false. Contoh soal yang ketiga yaitu jika saya kedinginan, maka saya pakai jaket. Saya kedinginan itu sebagai P, maka itu implikasi, dan Q saya pakai jaket. Untuk permisalannya yaitu P sama dengan saya kedinginan, Q saya pakai jaket. Ekspresi logika yang kita gunakan yaitu P implikasi Q. Tabel kebenarannya yaitu jika true bertemu dengan true, maka hasilnya akan menjadi true. Jika true bertemu dengan false, maka hasilnya akan menjadi false. Jika false bertemu dengan true, maka hasilnya akan menjadi true. Dan jika keduanya false, maka hasilnya akan menjadi true. Jadi hasil dari tabel kebenaran yaitu true, false, true, true. Tabel kebenaran ini bersifat kontingensi. validitas argumen. Argumen valid jika implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya adalah suatu tautologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Seperti premis 1 dan premis 2 dan premis 3, maka konklusinya. Contoh soalnya, buktikan validitas argumen berikut menggunakan tabel kebenaran. Untuk premis 1, yaitu jika saya membeli makan, maka saya membeli minum dengan simbol yaitu P, maka Q. Kemudian premis 2, yaitu saya tidak membeli makan, berarti negasi P. Dengan kesimpulan, saya tidak membeli makan atau minum, berarti negasi P atau negasi Q. Untuk permisalannya itu P sama dengan saya membeli makan, Q sama dengan saya membeli minum. Untuk ekspresi logikanya yaitu P implikasi Q, negasi P, dan kesimpulannya itu negasi P atau negasi Q. Di sini kita akan menarik kesimpulan dengan mengkonjungsikannya yaitu P maka Q dan negasi P maka negasi P atau negasi Q. Di
Di sini tabel kebenarannya itu kita isi negasi P-nya yaitu merupakan kebalikan dari tabel P, itu false, false, true, true. Kemudian negasi Q yaitu false, true, false, true. Kemudian di sini kita akan mengisi P maka Q, berarti true maka true berarti hasilnya true. Jika true bertemu dengan false maka hasilnya false. Jika false bertemu dengan true maka hasilnya true, dan false bertemu dengan false maka hasilnya akan true. Di sini P implikasi Q dan negasi P, maka true dan false maka hasilnya akan menjadi false. False dan false maka hasilnya akan menjadi false. True dengan true maka hasilnya akan true. True dengan true maka hasilnya akan true. Kemudian negasi P atau negasi Q, berarti false dengan false atau false maka hasilnya akan menjadi false. False dengan true maka hasilnya akan menjadi true. False dengan true dengan false maka hasilnya akan menjadi true. True dengan true maka hasilnya akan menjadi true. Di sini yaitu kesimpulannya yaitu P implikasi Q dan negasi P, maka negasi P atau negasi Q. Kita akan melihat dengan dua tabelnya itu false. Jika false bertemu dengan false maka hasilnya akan true. False bertemu dengan true maka hasilnya true. True dengan bertemu dengan true maka hasilnya akan true, dan true bertemu dengan true maka hasilnya akan true. Jika kita melihat tabel kesimpulannya itu hasilnya bernilai true semua, maka tabel ini bersifat tautologi atau bersifat valid. Bentuk-bentuk argumen valid. 1 yaitu modus ponens. Yang kedua modus tollens, 3 simplifikasi, 4 konjungsi, 5 silogisme hipotesis atau SH, 6 silogisme disjungtif atau XD, 7 dilema konstruktif, 8 dilema destruktif, dan 9 addition atau tambahan. Contoh soal. Buktikan bahwa argumen berikut valid. Premis 1 yaitu jika hari ini ujian maka saya belajar, maka ekspresi logikanya itu P maka Q. Kemudian premis 2 yaitu saya belajar yaitu Q, dan konklusinya yaitu hari ini ujian maka P. Maka argumen tersebut yaitu valid karena argumen ini menggunakan metode modus ponens. Tautologi. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Kontradiksi. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Kontingensi. Kontingensi adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Untuk contoh soalnya, sini buktikan bahwa pernyataan berikut adalah tautologi. Maka di sini kita akan membuat tabel kebenarannya, yaitu di sini P, Q, P atau Q. True, true, false, false, true, false, true, false. True atau true maka hasilnya akan true. True atau false maka hasilnya akan true. False atau true maka hasilnya akan true. False atau false maka hasilnya false. Kemudian di sini P atau Q maka Q. Jadi kita akan membuat konklusinya P atau Q
maka key. P atau key, true bertemu dengan true, maka hasilnya akan true. True bertemu dengan false, maka hasilnya false. True bertemu dengan true, maka hasilnya true. False bertemu dengan false, maka hasilnya akan true. Dari tabel di sini, ini merupakan bukan tautologi, karena terdapat false di tabel ini. Ekuivalensi logis. Ekuivalen logis jika urutan true dan false pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama, atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Untuk contoh soalnya yaitu buktikan bahwa argumen berikut valid. Terdapat premis pertama yaitu Olivia cantik dan kaya raya. Premis kedua, Olivia kaya raya dan cantik. Untuk permisalannya, P sama dengan cantik, Q sama dengan kaya raya. Di premis 1 dapat kita buat yaitu P dan Q, dan premis kedua yaitu Q dan P. Langsung saja kita buat tabel kebenarannya, yaitu di sini true true false false, dan di sini true false true false. P dan Q, true dan true maka hasilnya akan true, true dan false maka hasilnya akan false, false dan true hasilnya akan false, false false hasilnya akan false. Q dan P, true bertemu dengan true maka hasilnya akan true, true dan false, 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 false. Di sini di tabel kebenaran bersifat kontingensi karena terdapat nilai true dan false, dan juga di sini merupakan ekuivalensi logis, yang dimana tempat di dua tabel ini dimana tempat posisi true dan false-nya sama. penyederhanaan dan strategi pembalikan. Operasi penyederhanaan merupakan penyederhanaan ekspresi logika atau bentuk-bentuk logika yang dibuat sesederhana mungkin dan sudah tidak dimungkinkan dimanipulasi lagi. Perangkai maka dan diimplikasi dapat diganti menjadi perangkai dasar, yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Di sini dapat kita lihat hukum-hukum logikanya, yang terdapat hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan negasi true dan false. Strategi pembalikan. Strategi pembalikan atau refutation strategi digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Contoh soalnya, sederhanakanlah bentuk berikut, yaitu negasi A, implikasi negasi, buka kurung A, negasi, implikasi negasi B. Pertama kita mengubah implikasinya, yaitu negasi A atau negasi A atau negasi B. Kemudian ini menjadi A, implikasi B jadi negasi A atau B. Kemudian kita menyederhanakannya lagi menjadi dengan menggunakan hukum De Morgan. Negasi A atau negasi A dan negasi B. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan menghilangkan negasi gandanya menjadi A atau
A dan B. Ini De Morgan, ini negasi ganda. Kemudian penyederhanaan dari A atau kurung A dan B itu hasilnya adalah A. Tabel semantik. Tabel semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu, yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sekian presentasi saya dan penjelasan saya. Saya harap apa yang saya presentasikan dapat berguna bagi kalian semua. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.